والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita bisa bersyukur kepada Allah atau mengucapkan alhamdulillah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu dalam ya. Kalau alhamdulillah itu mengucap alhamdulillah itu dari mulut, tapi kalau bersyukur itu sifatnya dari hati. Jadi kayak sunnah, kayak niat. Syukur ini kayak niat talaffuzuha sunnah. Sunnah orang bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu sunnah. Tapi kalau hakikatnya bersyukur itu ada di dalam hati. Langkah pertama untuk bersyukur adalah adalah imtithal awamirillah wa ijtinab ma naha anhu. Itu bersyukur pertama kali itu menjalankan perintah Allah ya, dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu termasuk syukur utama. Langkah pertama bersyukur adalah menjalankan perintah Allah, awamirillah, berarti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Afdalnya ya, menjalankan perintah Allah adalah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu afdalnya orang menjalankan perintah Allah itu diawali dengan menjauhi larangan. Itu afdalnya. Paham ya? Memang kayak bulat tapi pasti gampang itu. Jadi menjalankan larangan Allah itu yang paling afdal adalah menjauhi larangan Allah. Berarti apa di sini menjauhi? Berarti larangan Allah itu mendekati kita. Paham ya? Kita disuruh menjauhi, itu afdalnya perintah Allah ya, yang kita jalankan menjauhi. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu, al-yawma na'sillah fahuwal id. Satu hari anak enggak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu hari raya anak. Jadi tiap hari itu mereka pada hari raya tuh. Jadi hari raya dia, Idul Fitrinya dia, ya, itu jika dia satu hari terbebas dari dosa, ya, fama balnahna. Terus kita gimana tuh? Kalau mereka satu hari bilang terbebas seperti Id, kadang-kadang kita seminggu ngomong alhamdulillah minggu ini, alhamdulillah anak nggak kemana-mana, alhamdulillah anak minggu ini fokus, alhamdulillah anak minggu ini ngejauhin dulu dari maksiat-maksiat, alhamdulillah. Itu kirib ya, orang yang menjauhi dari maksiat, itu merasa dikepung dengan maksiat terus, hidupnya merasa dikepung. Bilangin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lihat surga, lihat neraka, nggak nambah imannya. Dia bilang sehari aja bisa anak nggak maksiat sama Allah, itu maka hari itu hari raya saya ya. Jadi ini menandakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tawadhu ya, tapi juga kesentuh dosa, bukan enggak. Jadi enggak maksum. Ini dalil buat buat rawafid, orang-orang yang mengistimewakan imamah, para imam-imam mereka, imam-imam kita juga ya, di atas para nabi. Itu hukumnya kafir ya, mengistimewakan makhluk Allah di atas para anbiya selain nabi, itu maka kafir. Kalau kita mengutamakan Nabi Musa di atas Nabi Ibrahim, kan afdhalul anbiya, pertama Rasulullah, kedua Nabi Ibrahim, ini mu'tabar nih ya, mu'tamad ulama. Musa, Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Allah, Nuh alaihi salatu Nabi Abdullah sallallahu. Itu kita memfadhalkan Nabi Nuh lebih afdal dari Nabi Ibrahim.
tanpa dalil yang jelas, makruh ya, makruh. Nah, ada yang bilang rusak pemikirannya, rusak ucapannya, rusak fahamnya. Tapi nggak dibilang dosa. Tapi kalau mengafdhalkan Nabi Muhammad usim, ada bilang kabirah, dosa besar, mengafdhalkan Nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Jadi afdhalul anbiya rasul. Dalilnya tilkar rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd, ya. Di ayat Quran itu yang pertama kali, ya, di juz 3 itu terucap ayatnya tilkar rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd. Para rasul itu tak muliakan yang lain di atas kemuliaan yang lain lagi. Ya, tingkatannya yang pertama, ya, dari umat manusia, yaitu jelas ya para nabi, ya. Dari para nabi itu totalnya di riwayat itu 250.000, ya. 250.000 nabi dan 313. Ada bilang 124.000 nabi. Ya, tapi paling kuat 250.000. Kalau 124.000 itu sahabat nabi. Totalnya 124.000. Kalau rasul 250.000. Kalau nabi 250.000, kalau rasul 313, ya. Adapun yang wajib kita hafal yang ada di dalam Al-Qur'an itu 25. Setiap orang Islam enggak hafal Nabi 25, usim setiap harinya mendapat dosa. Ya, ada kesempatan baca, ada kesempatan ngapalin, ya. Lah, hafalnya urut ya, enggak urut juga enggak apa-apa. Udah gugur kewajibannya. Nabi Adam, Nabi Soleh, Nabi Imran, naik lagi Nabi Idris, gak apa-apa. Ya, itu afdalnya. Yang kedua, ya, ini jumhurul ulama dari 250 nabi dan 313 rasul. Ya. Jadi kalau rasul mesti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Itu yang paling afdalnya adalah rasul yang 313 tadi kan, dibanding nabi jelas afdal juga. Nah, dari 313 itu yang paling afdal adalah 25 yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan liwalikulli qaumin had. Setiap daerah yang ada orangnya, ada sekumpulan orang itu mesti ada nabinya. Kalau enggak terdekat dari situ mesti ada nabinya. Walaupun nabinya enggak nyamperin tapi disuruh sama nabi, ada yang disuruh sama nabi. Jadi kalau di Klego gitu atau di mana ya, di Buaran gitu ada serombongan kampung apa-apa itu mesti ada yang bilangin. Walikuli qaumin had. Tapi kalau seandainya nabinya di sini atau di agak jauh, bisa dulu itu masih dikatakan had. Disuruh nabi yang lagi aktif di daerah nabi masing-masing. Ya, itu yang 250.000 itu bukan berarti nyusul dari Nabi Adam, nabi ini, habis itu nggak ada nabi lagi. Bukan, di setiap tempat ada nabi. Nabi Ibrahim itu 80 tahun nggak ada yang beriman sama sekali. Sekalinya yang beriman siapa? Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Jadi disunahkan kita habis Nabi Ibrahim itu kita ucapkan dengan Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, baru Nabi Ismail. Ya, sunnahnya begitu. Dan Nabi Ismail belum lahir. Nabi Ismail kalau pun udah lahir belum balik. Di sini riwayatnya belum lahir. Nabi Ibrahim itu punya anak, sunatnya umur 84 tahun jadi riwayat. Dan Nabi yang pertama kali sunat Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi ini enggak sunat. Nabi yang pertama kali menerima tamu juga Nabi Ibrahim. Nabi yang pertama kali memakai celana, ya, celana. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini di sini Allah menunjukkan kreativitas, ya. Nabi Ibrahim di mana di dalam sulbi Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan jinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Terus kreativitasnya juga Allah tunjukkan, nggak langsung jadi nabi. Nabi Ibrahim, ya kan di Quran, lihat bintang apakah ini Tuhan ana, lihat bulan apakah ini Tuhan ana, lihat matahari ini lebih gede lagi kali ini ya Tuhan ana. Kreativitas berpikir, penemuannya memang ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk yang nabi yang paling dekat kaitannya dengan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kalau dari jarak waktu ya tetap Nabi Isa.
Setelah Nabi Isa ditutup sistem sama Allah Ta'ala, ntar bukanya 550 tahun. Nah itu nggak ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, nggak ada. Nggak ada ditutup 550 tahun itu, nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, itu nggak ada. Mesti ada Nabi terus. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan Nabi Muhammad SAW di atas rata-ratanya, di atas semuanya, ya, maka Allah Ta'ala tutup dulu kenabian, kerasulan. Grep. Bahkan sepakat ulama mengatakan itu ayyamul fatrah. Nah, hari-hari 550 tahun itu, selama 550 tahun ditutup sama Allah Ta'ala, itu nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Berajibnya dikasih namanya nama fatrah, hari-hari suci dari dosa. Nah, nggak ada nabinya, nggak ada yang bilangin. Nah, di situ juga dalil ayat Nabi itu menikmati surga ataupun selamat dari neraka. Kalau ayah Nabi, kalau kita beriktikad kata Abi Thalib selamat juga dari neraka Allah. Kan di Bukhari dikatakan di pinggiran, ya, di pinggiran neraka. Kita iniin Bukhari enggak sama sekali, ya. Bukhari ini ashah, ya, terashahul kitab yang ada setelah Al-Quranul Karim, ya. Tapi Bukhari bukan maksum, maksudnya ya harus kita ikutin semuanya. Nah, ini masalahnya itu yang menafsirkan yang kadang-kadang keblinger, ya. Jadi untuk sekarang orang beriktikad sekarang Sayyidina Abi Thalib diadab, oke, tapi nanti di akhirat masuk surga, nggak apa-apa. Itu iktikad nggak apa-apa. Kalau kita nggak diadab aja nggak, ya. Ya ikut Nabi Muhammad, dia menjaga Nabi Muhammad, memegang Nabi Muhammad, memelihara Nabi Muhammad dengan sebaik-baik, memelihara lebih daripada anak-anaknya, semuanya lebih mencintai Nabi Muhammad, dan wasiat terakhirnya dan lain sebagainya. Ini masalahnya kalau Abi Thalib itu mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti bersekutu dengan Muhammad, kata orang Quraisy. Lebih lagi serangannya, Abu Thalib ini halim, orang bijaksana, paham banget ini strategi. Banyak riwayat, makanya banyak berani mengafirkan Abu Thalib itu. Abu Thalib kan berhenti, ya, dari dulu pertama sebelum kenabian ikut duduk di Darun Nadwa itu, ikut duduk, ya. Tapi jarang tahu mengenai Bangkom ini. Tapi ikut duduk di Darun Nadwa. Itu kalau lagi lewat, dilihat kalau banyak orang yang lihat dia, dekat dia berhenti. Setelah kenabian, ya, setelah Nabi Muhammad berhenti. Ucap ngomong patung. Tapi kalau sepi, terus dukungan kepada Sayyidina Ali, ucapannya Abu Thalib, Sayyidina Abi Thalib kepada Sayyidina Ali itu mencerminkan bahwa Abu Thalib Muslim. Lakukan semuanya, jangan sampai Muhammad terluka dan engkau tidak terluka. Muhammad lapar dan engkau tidak lapar. Muhammad sakit dan engkau tidak sakit, jangan sampai. Jadi hal-hal yang bermanfaat harus lewat ente sendiri. Itu keyakinan apa? Ya, yang dimasalahkan memang tiket itu memang harus kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa kok. Kan nggak ada satu ayat pun yang menyebut Abu Thalib. Yang menunjuk ke Abu Thalib, sebagian ulama yang kemarin anda terangkan itu, sebagian besar ulama Madzhabul Arba'ah juga mengatakan apa? Kafir itu ayat tadi yang turun innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Setelah wafatnya Nabi Sayyidina Abu Thalib, turun ayat itu setelah waktu Rasulullah nangis. Ya, kita ulang itu bab itu biar kita paham. Turun ayat itu, innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad kekasihku, la tahdi, tidak bisa. Kenapa Allah nggak pakai lan tahdi? Tidak akan pernah bisa. Enggak, Allah pakai la. Memang lana iya juga, tapi masih mungkin terjadi. Tapi kalau lan taukid wa nasab, nggak bakal. Tapi Allah pakainya innaka la tahdi. Satu. Yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta. Ya memang yang Allah yang gerakan Nabi Muhammad, ya Allah, semuanya Allah. Para mufassirin, mereka orang yang luar biasa, ya, itu menganggap bahwasanya ahbabta yang kau cinta itu Abu Thalib. Padahal ini di sini wa innallaha yahdi man
Yasya itu ya Allah juga Allah yang mensyafaati, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi hidayah Abi Thalib, bukan kamu. Maksudnya walaupun kamu kekasihku, yang mengislamkan orang itu bukan kamu. Itu sebagian tafsir seperti itu. Tapi kalau mayoritas enggak, kamu enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai ini, gitu loh ya Abu Thalib. Sampai kamu nangis ini ditafsirkannya begitu. Padahal karena sayangnya Nabi Muhammad nangis dengan Abi Thalib. Senangnya dengan Abi Thalib. Pokoknya sedikit-sedikit bagaimana hidupnya dikorbankan, terus Allah akan kecewakan orang itu. Sedangkan orang biasa aja kata Rasulullah apa? Ana alaka fil yatim kahatai. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dua tangan ini. Sakit ini dipisahin dua tangan doang loh. Ini Sayyidul Aitam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dikecewain Nabi Muhammad SAW enggak. Lah, dikuatkan oleh beberapa ulama ya, ulama sufi ya, ulama yang bersih-bersih, yang faham syariat sehingga naik ke hakikat. Dan itu ya. Di antaranya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, guru dari ulama abad kemarin, abad yang lalu, 100 tahun yang lalu. Ahmad bin Abdullah, Ahmad bin Hasan, itu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, sampai dikatakan Syekhul Aqtab, gurunya para wali kutub semua, muridnya Syekhul Aqtab. Habib Abdullah bin Umar Asyadri itu yang 13.000 keluaran darinya itu muridnya Sayyid Ahmad itu mengatakan di dalam kitabnya Nailul Matalib fi Najat Abi Thalib. Di kitab itu mengatakan, judulnya aja itu, fi Najat Abi Thalib, selamatnya Abi Thalib dari kekafiran. Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekhul Aqtab, gurunya para wali-wali kutub di zamannya, terus dia akan memberi statement yang tidak sesuai, nggak mungkin. Begitu pula ulama-ulama yang lain yang mengatakan Abu Thalib kafir, matinya nggak mengucap la ilaha illallah, juga mereka orang-orang yang hati-hati. Nah, jadi nggak apa-apa dua-duanya. Kalau kita ambil yang lari ke adab, ini dua-dua nggak apa-apa, pilih yang aman aja deh. Jadi ayat itu turun bukan mengkafirkan Abu Thalib, tapi Allah menunjukkan Allah bisa memberi syafaat, akan memberi syafaat Abu Thalib, tapi bukan semua orang yang engkau cintai, bukan sekehendak kamu wahai kekasihku, maksudnya. Allah menunjukkan powernya, bukan mengklaim Abi Thalib itu harus kafir, enggak. Itu menunjukkan powernya, kayak hidayah dari Islam ke kafir mutlak punya Allah. Tapi kalau hidayah Islam, orang sudah Islam, hidayah menuju jalan yang lurus ya, atau hidayah amal-amal soleh. Anda Islam berarti kan hidayah menjalankan amal soleh, itu mutlak Allah kasihkan ke Nabi Muhammad. Wa innaka, hanya kamu satu-satunya, la tahdi, pasti kamu toh, la tahdi yang bisa menunjukkan jalan yang lurus. Tanpa Nabi Muhammad semua jalan bengkok. Makanya kita kaitkan semuanya, kita besarkan syiar-syiar Nabi Muhammad SAW itu. Ini urusannya siratal mustaqim. Wa innaka, hanya kamu satu-satunya, pasti kata Allah Ta'ala penunjuk jalan yang lurus. Tapi kalau yang ayat tadi, keislaman kekafiran seseorang akan menuju keislaman, itu mutlak punya Allah. Tapi kalau sudah Islam menuju surga, menuju ridha Allah, selamat di dunianya, selamat imannya, itu harus lewatnya Rasulullah SAW. Kalau enggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus lewat innaka apa namanya tadi ayatnya? Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hanya engkau satu-satunya penunjuk jalan yang lurus. Bukan penunjuk jalan ke surga ya, penunjuk jalan yang lurus. Berarti gimana kalau enggak pakai K-nya itu ke Nabi Muhammad, enggak ada jalan yang lurus. Dari itulah mereka orang-orang yang enggak senang Islam ya, mengulik-ulik tentang Nabi Muhammad SAW. Ingin orang-orang yang beriman, sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah sholat 5 waktu, sudah bayar zakat, sudah puasa, sudah haji, pingin dia dijauhkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, menjauhkan Nabi Muhammad itu sama dengan menjauhkan dari Allah. Itu Yahudi udah paham banget, ya udah hafal. Cuman karena hati itu di Quran ada ayatnya itu. Mereka itu sakit hati, jengkel. Karena nabinya enggak dari Bani Israel. Ya itu doang. Nggak bisa serang gimana pun Islam nggak bisa. Islam itu penjaganya udah top. Wallahu mutimmu nurih. Jadi kalau ada bilang Islam ini sekarang lemah, itu orang salah ya, gagal paham. Islam itu dari awal sampai akhir tetap terjaga. Wallahu mutimmu nurih. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ya tinggi dari dulu. Jadi kalau mau ngomong bukan Islamnya tapi umat Islam orangnya, bukan agamanya. Agamanya sama dari dulu. Mau lemah, mau nggak lemah, mau apa terserah ente. Sholat asar 4 rakaat. Mau lemah, lalu azan aja. Nah, tapi yang lemah individu orangnya.